Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putrinda Sakira dengan NPM 102227071 dari kelas C1 Angkatan 22 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai resume mata kuliah Sistem Transaksi Keuangan Digital dengan materi Enterprise Resource Planning. Apa sih ERP itu? ERP merupakan sistem informasi untuk mengidentifikasi dan merencanakan sisi sumber daya yang dibutuhkan perusahaan untuk digunakan, dibuat, dikirim, dan dihitung secara efisien dan dapat merespon kebutuhan pelanggan dengan lebih baik. ERP terdiri atas paket software komersial yang menjamin integrasi yang mulus atas semua aliran. Informasi di perusahaan meliputi keuangan, akuntansi, SDM, rantai pasar, dan informasi konsumen. ERP dapat dideskripsikan sebagai sebuah konsep untuk merencanakan dan mengelola sumber daya organisasi agar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menghasilkan nilai tambah bagi seluruh pihak yang berkepentingan seperti stakeholder atas organisasi tersebut. Selanjutnya ada tujuan sistem ERP. ERP merupakan software yang ada dalam organisasi atau perusahaan untuk yang pertama, otomatisasi dan integrasi banyak proses bisnis. Yang kedua, membagi database yang umum dan praktek bisnis melalui enterprise. Yang ketiga, menghasilkan informasi yang real time. Dan yang terakhir, memungkinkan perpaduan proses, transaksi, dan kegiatan perencanaan. Adapun manfaat ERP, yang pertama menawarkan sistem terintegrasi di dalam perusahaan sehingga proses dan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien. Yang selanjutnya memungkinkan melakukan integrasi secara global, lalu menghilangkan kebutuhan pemutakhiran dan koreksi data seperti yang terjadi pada sistem yang terpisah. Dan yang terakhir memungkinkan manajemen mengelola operasi dan tidak memonitor saja dan lebih mampu menjawab semua pertanyaan yang ada. Adapun keuntungan ERP, yang pertama ada accurate data, mengintegrasikan data keuangan sehingga TOP manajemen bisa melihat dan mengendalikan kinerja keuangan perusahaan dengan lebih baik. Lalu ada faster decision making. ERP system mendorong ke arah kemampuan decision making yang lebih baik dengan parameter terukur secara kuantitatif, seperti misalnya penurunan inventory level, pengurangan personal, percepatan pengolahan laporan keuangan, dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada lower operation cost, menstandarkan proses operasi melalui implementasi best practice sehingga terjadi peningkatan produktivitas, penurunan inefisiensi, dan peningkatan kualitas produk. Dan yang terakhir ada bear compliance, pemenuhan terhadap kewajiban-kewajiban perusahaan atas pendapatannya. Adapun kelemahan ERP sendiri, pertama ada terbatasnya kustomisasi dari software ERP, lalu ada sistem ERP yang sangat mahal, sulit beradaptasi dengan alur kerja dan proses bisnis tertentu dalam beberapa organisasi. Data dalam sistem ERP berada dalam satu tempat sehingga meningkatkan resiko kehilangan informasi sensitif jika terjadi pembobolan sistem keamanan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.